Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memimpin, dan menyertai kita. Hari ini kita kembali bersyukur dan bersukacita karena Tuhan selalu setia memberikan pimpinan dan bimbingannya kepada kita melalui firman-Nya. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-9. Sebelumnya, marilah kita berdoa memohon bijaksana dan bimbingan dari Allah kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan hati-Mu. Kami bersyukur untuk pengampunan dan segala berkat-berkat rohani yang Kau sediakan bagi kami. Kami mohon kiranya firman yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan, kami dapat refleksikan dan kami dapat lakukan dengan kuat kuasa Roh-Mu. Ya Roh Kudus, berilah pencerahan kepada kami, kuasa dan hikmat untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau yang memberikan kepada kami damai-Mu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, supaya akal kami dan karakter kami diubah oleh-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, pimpin dan sertai perenungan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dalam program belajar Alkitab setiap hari. Kita akan membaca dari Kejadian pasal 9, ayat yang pertama sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Di dalam Kejadian pasal 8, kita mengenal siapakah Allah yang kita sembah. Allah yang berdaulat atas alam semesta. Allah yang memimpin dan memulai sejarah. Allah yang mengasihi seluruh manusia dan umatnya, dan khususnya untuk orang-orang pilihannya. Kedua, kita juga belajar mengenal Allah yang setia atas janjinya dan pemeliharaannya, sehingga Nuh dan keluarganya dipelihara Tuhan lebih daripada 12 bulan. Sejak hujan turun
dan mereka ada di dalam Batra. Tuhan mencukupkan segala yang dibutuhkan dan diperlukan oleh Nuh dan keluarganya. Yang ketiga, Tuhan yang menjaga dan memelihara adalah Tuhan yang patut disembah, disyukuri, dan dipuja. Dan tentulah kita memuji memuliakan Dia, karena Ialah yang memberikan kekuatan menjalankan kehidupan selanjutnya di bumi ini. Dan Tuhan yang memberi dan Tuhan yang memelihara ialah Tuhan yang menyatakan rancangannya dan kehendaknya bagi Nuh dan keturunannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 17, kita mengerti dengan jelas apa yang Tuhan janjikan. Dan berulang-ulang Tuhan menyatakan isi janjinya. Perjanjian pemeliharaan, perjanjian antara Tuhan dan Nuh dan isi bumi. Perjanjian yang berkaitan dengan keberlanjutan manusia hidup di bumi dan seluruh keberadaan segala makhluk yang ada di bumi. Perjanjian yang dinyatakan Tuhan dengan tanda di langit, di mana Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Dan juga sekaligus perjanjian yang memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa Tuhan tidak lagi menghukum manusia dengan air bah, tetapi nantinya akan dihukum dengan cara dan jalan yang lain. Di dalam perjanjian baru kita akan tahu dan mengerti bahwa yang dimaksud dengan cara dan jalan lain ialah dengan diturunkannya api. Kita dapat menyaksikan contohnya dari pemusnahan atau penghukuman Tuhan atas kota Sodom dan Gomora. Bahkan kita tahu di dalam Kejadian pasal 11 bahwa Tuhan juga menghukum manusia dengan membuat apa yang diharapkan manusia itu kacau balau. Tentulah ini membuat kita menyadari bahwa cara Tuhan menghukum manusia itu beragam. Kita tidak tahu dan kita tidak mengerti rahasia Tuhan. Yang pasti Tuhan menghukum berdasarkan keadilannya, kebenarannya, dan kesuciannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam ayat pertama, Kejadian pasal 9, Tuhan memerintahkan Nuh dan keturunannya untuk beranak cucu bertambah banyak. Persis seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Dan ini belum tercapai pada waktu Adam dan pada waktu Nuh dan seterusnya tercapai. Dan kita tahu pada masa kini bumi sudah dipenuhi oleh manusia. Beragam suku, bangsa, etnis, kelompok, bahasa, dan berbagai tempat sudah dipenuhi oleh manusia. Di dataran rendah, di dataran tinggi, di hutan, maupun di dalam daerah-daerah yang sudah bertumbuh kehidupan sosial ekonominya. Ada desa, ada kota besar, kota kecil, kota metropolitan, dan kota-kota yang lebih megah lagi. Dan ini diberikan kepada manusia untuk terus memenuhi bumi. Bahkan bagian yang kedua yang Tuhan nyatakan kepada Nuh dan keturunannya ialah bahwa segala makhluk, segala binatang, burung, dan ikan di laut dikuasai oleh manusia. Ada tambahan yang perlu kita ingat dan perlu kita pikirkan kembali. Waktu Nuh membawa Batra dengan isi berbagai jenis hewan, tidak dituliskan di sana ikan, segala ikan. Seperti yang saya sudah katakan pada episode sebelumnya dalam program Belajar Alkitab setiap hari bahwa ikan tidak dibawa masuk karena memang hidup dan kehidupannya di air. Bisa jadi ada jenis yang tidak tahan beradaptasi, ada jenis yang kuat menghadapi arus air bah, namun tidak ada ikan yang semuanya lenyap dan musnah. Tidak demikian. Ikan tetap ada di air. Persoalannya, bagaimana ikan yang bercampur kehidupannya di air laut, sungai, danau, dan di tempat-tempat yang berair pada waktu air bah. Ini tentulah berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan atas ikan-ikan. Sehingga ketika kita baca pasal 9 ayat 2, ada kata segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Di dalam Kejadian pasal 1, kita diperintahkan Tuhan untuk makan buah-buahan, makan makanan dari tumbuh-tumbuhan. Di dalam pasal 9, kita diberikan makanan dari binatang-binatang yang kita dapat pelihara, kita tangkap, kita bisa nikmati dagingnya. Hanya yang hidup jangan langsung dimakan, perlu diolah. Dengan demikian tubuh manusia sehat, karena binatang yang dimakan masih hidup itu tidak baik dan tidak benar. Tuhan memberikan pernyataan bahwa daging yang masih ada nyawanya,
berarti itu menunjukkan binatang itu masih hidup. Kita manusia diberikan kemampuan akal untuk menemukan api dan mengelola daging itu dengan api, dan tentulah ini adalah perkembangan peradaban sampai saat ini. Selanjutnya, bagian yang penting yang ketiga ialah mengenai moralitas paling mendasar, yaitu tentang memanusiakan manusia. Tuhan akan membalas dan menghukum orang yang melakukan pembunuhan, apapun alasannya. Nah, ini menjadi etika dasar dari kehidupan manusia keturunan Nuh di bumi itu, di bumi ini sampai sekarang. Dan ini hal penting tentunya berkaitan dengan apa yang pernah dilakukan Kain terhadap Habel, pembunuhan. Karena apa alasannya? Jelas sekali Tuhan mengatakan manusia itu diciptakan Tuhan menurut gambarnya sendiri. Manusia, entah dia keturunan orang percaya atau tidak, entah dia percaya kepada Allah atau tidak, ia tetap gambar rupa Allah. Sekalipun sudah rusak karena dosa, sekalipun hidupnya jauh dari Allah, tetapi tetap gambar rupa Allah. Karena itu perintah Tuhan kepada Nuh dan keturunannya untuk memanusiakan manusia. Jangan sampai kita jauh dari Allah. Jangan sampai kita hidup tidak memanusiakan manusia. Menganggap manusia seperti binatang, menganggap manusia seperti benda, menganggap manusia sebagai sesuatu yang maunya kita sendiri kita perlakukan. Dengan demikian kita tidak memperbudak manusia, tidak menjadikan manusia alat bagi kepuasan diri kita. Kita menjadikan sesama manusia mitra kerja untuk mengelola bumi. Setelah sudah dijelaskan Tuhan apa yang dibutuhkan manusia dan apa yang disediakan Tuhan, Tuhan menyatakan perjanjiannya. Dan perjanjiannya bukan hanya untuk Nuh dan keturunannya, tetapi untuk bumi dan segala isinya. Inilah perjanjian yang dinyatakan Tuhan untuk kita. Sama seperti Tuhan berjanji kepada Adam dan Nuh, dan juga berlaku untuk kita sekarang. Tuhan berjanji kepada Adam untuk kita memelihara bumi, menjaga bumi, dan memberikan kemampuan kita untuk bisa mengelolanya dengan baik. Tuhan berjanji kepada Nuh untuk kita dapat mengingat bahwa pemeliharaan Tuhan atas manusia dan atas bumi adalah pemeliharaan berdasarkan rancangannya. Dan Tuhan tidak akan membinasakan, memusnahkan, mengutuk lagi bumi. Tapi seperti yang dikatakan di pasal 8 ayat 22, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan menurunkan berkat-berkat-Nya melalui alam, dan kita bersyukur untuk itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setelah kita sudah mendengar dan mengerti apa yang Tuhan janjikan kepada Nuh dan keturunannya, kita merefleksikannya agar kita benar-benar mengerti, pertama, Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Kita bertanggung jawab untuk setiap keturunan dan keluarga kita. Kita memanusiakan manusia agar kita tidak berlaku jahat terhadap sesama manusia. Dan kita tahu bahwa Tuhan setia pada janjinya. 4 hal ini menjadi pendorong bagi kita sampai saat ini dan akan datang. Untuk kita terus berjuang, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada. Marilah kita berdoa memohon bijaksana dan kekuatan dari Allah untuk menjalankan kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan kami berterima kasih padamu atas firman-Mu, di mana kami boleh terus melanjutkan keturunan kami di bumi ini. Di dalam pemeliharaan-Mu yang ajaib, di mana musim berganti musim, Tuhan tetap memberikan berkat atas bumi ini. Ajar kami memelihara bumi ini, menatanya, mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Ajar kami untuk tetap takut akan Tuhan dan memanusiakan manusia. Bimbing dan arahkan kami Tuhan, bahwa Tuhan yang menyatakan kehendak-Mu bagi kami, untuk kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan di dalam dan di atas bumi ini. Tuhan tolong kami, sertai kami, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, supaya kami sungguh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.